Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rusna Mursalim di my channel YouTube. Kali ini saya cuman mau berbagi pengalaman saya pertama kali tahu hamil kapan. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sebelum saya bahas pertama kali tahu saya itu hamil kapan, saya menikah dengan suami tanggal 28 Februari 2020. Kemudian terakhir menstruasi itu tanggal 15 Februari 2020. Nah, pada saat bulan 3, bulan Maret, sekitar tanggal 10-an saya mulai panik karena saya merasa perut saya sakit dan saya merasa saya akan menstruasi lagi. Tapi ternyata setelah bulan Maret saya tidak menstruasi. Kemudian di bulan April saya tidak menstruasi juga, makanya pada saat itu saya mulai panik. Nah, sementara dulu sebelum menikah saya itu menstruasinya normal. Jadi saya kalau menstruasi itu selalu catat tanggalnya karena saya selalu menghitung apakah menstruasi saya lancar atau tidak. Jadi seingat saya itu Desember saya menstruasi tanggal 17, kemudian Januari saya menstruasi tanggal 15, Februari saya menstruasi tanggal 15. Jadi 17, 15, 15. Nah, kemudian Maret saya tidak haid lagi. Nah, di April lewat tanggal 15 saya mulai panik karena saya tidak hamil. Saya mulai panik karena saya tidak menstruasi juga di bulan April lewat tanggal 15. Kemudian saya mencoba test pack di tanggal 16 atau 17 kalau tidak salah. Dan itu saya tidak nyangka garis 2 samar-samar. Itu di tanggal 16. Jadi saya semakin penasaran. Tanggal 22 April saya pergi kontrol di rumah sakit di Sinjai. Nah, pada saat kontrol di sana tanggal 22 April saya, nanti ada buktinya hasil USG sini ya. Jadi saya tanggal 22 April itu kontrol di rumah sakit Sinjai. Ternyata yang mengherankan saya, kenapa dokter mengatakan kehamilan saya memasuki 3 bulan, sementara saya baru sudah menikah sama suamiku 28 Februari, Maret, April tanggal 22 ini dokter sudah bilang kehamilanku masuk 3 bulan. Kenapa bisa masuk 3 bulan? Ternyata kalau menurut kedokteran itu ada istilah HPHT, hari pertama dan hari terakhir haid. Jadi perhitungannya dokter itu kapan terakhir haid. Jadi kalau misal saya terakhir haid tanggal 15 Februari, dokter itu menghitung 7 hari setelah haid. Jadi HP hari pertama itu tanggal 15, HT hari terakhir haid. Jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi dokter itu perhitungannya 22 Februari itu ke 22 Maret itu 1 bulan. Nah, 22 Maret ke 22 April itu 2 bulan. Jadi pada saat saya pergi kontrol 22 April itu pas masuk bulan ketiga. Jadi ternyata perhitungannya seperti itu. Kan tidak mungkin kalau kita pergi kontrol dokter bertanya kapan pertama berhubungan, kan tidak mungkin. Atau misalnya kapan pertama menikah, tidak mungkin dokter bertanya begitu. Jadi dokter cuman bertanya dari segi medisnya kapan terakhir menstruasi. Ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua, atau bahkan banyak perempuan-perempuan, bahkan saya punya teman sendiri pernah difitnah katanya hamil luar nikah, atau pernah ada teman saya tulis status orang-orang menyindir, hamil luar nikah itu baru menikah Ki. Jadi sebelum kita
memvonis orang bahwa dia hamil luar nikah, kita harus tahu dulu bagaimana perhitungan kehamilan dari segi medis. Jadi begitu HPHT, jadi ada istilah HPHT, hari pertama, hari terakhir. Itu pertama kali saya dijelaskan sama dokter, saya juga tidak mengerti. Pas saya pulang ke rumah, saya pelajari itu yang maksud dokter HPHT hari pertama, dan saya hitung itu di kalenderku, sampai kalenderku itu saya coret-coret semua, saya hitung bagaimana menurut perhitungannya medis. Jadi saya baru tahu saya hamil itu di 22 April. Jadi sudah masuk 3 bulan, katanya masuk 3 bulan. Jadi jalan 3 bulan. Nah, pada saat jalan 3 bulan itu baru juga muncul yang namanya mual muntah. Dan percaya betul maka yang namanya ngidam, kan biasanya saya bilang ih lebaynya itu orang hamil, ternyata bukan lebay, itu memang ada betul-betul, itu perubahan tubuh, memang harus siap mengandung baby. Dan memang menuju ke perubahan tubuh itu ya mengalami mual muntah. Dan jadi saya itu bad mood sekali Kak, April, Mei, Juni, Juli, jadi mau 4 bulan itu bad mood sekali Kak. Banyak mau makan ini, baru kalau kulihat minta ku makan ji. Pokoknya segala hal yang ku maui, sampai suamiku setengah mati, aslinya menderita Kak, dan tiap hari itu menangis karena mau makan enak, muntah lagi, makan enak, muntah lagi. Dan itu yang terjadi selama 3-4 bulan. Tapi alhamdulillah kusyukuri karena ternyata bisa Kak lewati masa-masa itu. Jadi kalau ada orang yang mual muntah, selalu Kak bilang sama dia, nikmati Ki masa mual muntah tak, karena nanti akan tiba masanya, rindu Ki pada masa-masa itu. Nah, kenapa saya rindu pada masa-masa itu? Karena pada saat mual muntah itu, nah sayang sekali Ki semua orang. Pokoknya, nah sayang Ki mertua tak, nah sayang Ki keluarga tak. Pokoknya karena mereka mengerti bagaimana itu perasaan ngidam yang memang betul-betul dirasakan ketika kita mengandung baby, calon baby, yeay. Dan saya minta doanya teman-teman semua, semoga saya diberi kelancaran 2 bulan ke depan, diberi kesehatan, semoga mampu melahirkan dengan normal, amin ya robbal alamin. Mungkin sekian saja cerita kehamilanku. Semoga yang menonton videoku ini yang belum diberikan kesempatan untuk mengandung, insya Allah berdoa Ki, usaha Ki, berikhtiar Ki, semoga diberi secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Tuhan tahu yang terbaik buat diri tak masing-masing. Oke, semoga videoku ini bisa membuat teman-teman juga berbahagia dengan mendapatkan kabar tentang kehamilanku. Terima kasih telah menonton video saya. Sekalipun ini tidak bermanfaat buat kalian, tetapi saya cuma mau simpan di akun YouTubeku karena kelak bisa saya jadikan sebagai kenangan-kenangan bahwa saya sangat bersyukur diberikan kehamilan secepat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.